Dari apa? Bujangan. Nggih. Saya mencari guru akhirat, Gus. Nggih. Mulai terbukanya alam mukasyafah itu. Nggih. Ketemu malaikat, ketemu jin, ketemu semua. Wow. Kanjeng Nabi ketemu, Gus. Nggih. Ya itu Kanjeng Nabi. Tapi tak kira itu sudah surga, Gus. Tiap hari bisa ketemu Nabi. Kita melihat, tapi dari belakang kita. Nggih. Tiap hari Nabi sholat, Nabi sujud, Nabi zikir. Nggih. Kelihatan, masa ini sudah surga. Nggih. Malaikat terbang kita tahu kan alam mukasyafah, Gus ya. Nggih. Nggih. Terus terakhir kalau saged tanglet nggih. Di antara beberapa alam yang Allah perlihatkan terhadap jenengan makhluk gaib, makhluk satu sing kula tanglet pernah ketemu Nabi Idris dereng. Oh, ngoten. Sebab nek ketemu kula takoki sandalan napa mboten. Nggih, lanjut. Terakhir sebelum corona, Gus, saya sowan di Ampel. Waktu itu istri saya Surabaya, Dek, kita pulang ke Jombang aja, pamit Mbak Sunan Ampel. Di Ampel kita melihat dari namanya alam mukasyafah ya, kita melihat dari hati ini. Kita pamit Mbak Ampel, Mbah, kulo badhe mantuk ten Jombang boyong. Terus Mbak Ampel, sik le, enten le. Di situ saya dikasih kunci kecil putih. Kunci kecil putih. Saya kan belum ngerti silul asror, Gus. Jadi saya mengartikan la ilaha illallah. Saya rundingan sama istri saya, Dek, Mbak Ampel ini ngasih saro, bingung juga. Kok semua sanepan semua, Gus. Terus saya artikan gitu, saya kan belum kenal Gus. Jadi saya bingung sendiri, terus bingung. Terus saya melihat YouTube kok Gus Mukhlason ngaji, kok ada kecocokan, masuk. Tahun Ramadan 2003 saya ikut Baiat live, Gus. Ya, sampai sekarang dikit-dikit saya agak paham. Alhamdulillah. Yang saya tanyakan, Gus, semua alam mukasyafah itu sebelum kita mengenal sirul asror, terus saya mengenal sirul asror, semua tertutup, tidak bisa melihat apa-apa, Gus, kecuali kalau Allah menghendaki aja. Biasanya kita melihat malaikat terbang, apapun bisa ya, bisa. Kanjeng Nabi pun. Nah, terakhir saya minta syafaat, Gus. Nah, saya ingat Kanjeng Nabi, saya minta syafaat, langsung jawab, Gus. Kanjeng Nabi, kulo nyambut gawe kok sorot. Dagangan rugi. Jualan di pasar tembok Surabaya itu udah mulai rame, Gus. Coba Satpol PP hancur lagi. Terus saya bingung, saya ngadu ke Allah juga, malu. Kanjeng Nabi minta syafaatnya, saya minta syafaat, kok gak sorot terus. Insya Allah Kanjeng Nabi bilang, syafaatku untuk ummati, bilang gitu, Gus. Bukan untuk perseorangan, bukan untuk keluarga, tapi ummati, bilang gitu. Cukup sekian, Gus, mohon dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa yutasawwaru ayyah jubahu syai'un wa huwa alladhi dhahara fi kulli syai'in. Apa mungkin Gusti Allah iku bisa ditutupi oleh sesuatu? Sesuatu itu berarti selain Allah,
termasuk kasaf, wow, makhluk-makhluk di dalam kasaf. Sementara wahwa alladzi zoharo, sedangkan wujud nyatane Allah itu pada diri sesuatu. Jawabannya orang-orang yang sudah membawa anugerah yang ketiga, ya gak mungkin. Saya ulang, apa mungkin Allah itu bisa ditutupi sesuatu terhadap basiroh panjenengan, hati jenengan? Lah wong Gusti Allah iku nyoto di dalam sesuatu. Bagi ahli suhud jawabannya enggak mungkin. Karena sesuatu yang di mata Allah ini sudah tidak ada. Makanya jangan heran kalau jenengan sudah diizinkan Allah, disematkan Allah anugerah yang nomor 3 yang paling mulia di mata Allah, akhirnya selain Allah itu sudah tidak tampak, sudah tidak ada. Jangan heran, memang begitu. Kecuali jenengan dulu sebelum Allah kasih anugerah yang nomor 3, kunci akses untuk masuk di dalam alam akhirat belum jenengan dapatkan, otomatis makalah niki wau ya mungkin. Loh, kok bisa Allah bisa ditutupi sesuatu? Karena basiroh kita itu yang nyata bukan Allahnya, yang nyata iku makhluknya. Contoh, bagi ahli hijab mesti beriman dan menuduh apa makalah pitutur yang muncul dari diri saya mesti berkata dan beriman mukhlason. Itu pasti. Sumbernya ikut teko mukhlason. Aku tahu sendiri, melihat sendiri, jejak digital, lihatanlah nanggone YouTube. Lho ya, klason toh? Begitu. Oke, ahli hijab maklumono. Orang yang matanya buta terus berjalan nawatap leneng, ya maklum karena tidak tahu di depan ada leneng. Bahasa Indonesia leneng, tiang listrik. Niki, maklumono, jangan salahkan. Tapi bagi mereka yang tidak buta, nggak mungkin jelas di depan ada leneng kok ditabrak, nggak mungkin. Artinya apa? Nggak mungkin Allah itu bisa terhijabi oleh sesuatu. Karena sesuatu itu sudah dia tinggalkan, sudah tiada. Loh, kalau yang nyata Allah dalam hati jenengan secara batiniah, maka pasti Allah akan menggiring Anda di dalam nyatanya Allah dohir. Wis tutuk Allah dohir nyatani, ya sudah. Nama makhluk wujudnya sudah tidak ada, akhirnya semua wujud itu wujudnya Allah yang di dalam proses dikatakan nurullah. Sama wujud listrik yaitu cahaya ini. Sudah tidak ada perbedaan antara setrum dengan cahaya. Ini berarti jenengan ada di makom khawasul khawas.
Nek sampean pingin di makom khos langsung ae setrum demokan. Nek gak kayal wis iku makom khos. Akalmu ilang wis, nggak ada kesadaran. Tapi kalau jenengan ikut di makom khawasul khawas ya begini. Gak kayal-kayal ning paham. Oh, wujude setrum kalih cahaya sama. Wis sing durung tekan atine ning gunung pun dipaksa. Nggo timbang jenengan nyeleleng. Wis. Oke, nyampe sendiri. Jadi Pak, leres, mengapa kami tidak ditampakkan di dalam alam mukasyafah? Karena jenengan sudah memegang kunci, sehingga apa makhluk di dalam alam kasaf iku memang Allah sisihkan di dalam hati jenengan untuk menyatakan anugerah yang nomor 3 tadi. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin pun waleh teng kula setiap Sabtu tanglet masalah ati kula nggih kepingin tanglet. Yai mohon dijelaskan dalam ngaji pada malam hari ini untuk menuju ke Ahad itu dalam sholat mulai iftitah Fatihah sampai at-tahiyat akhir itu kan artinya sebagai global hamba kepada Allah interaksi. Jadi untuk konsentrasi ke Ahad itu mohon dijelaskan dan dipilah-pilahkan supaya di waktu sholat saya tidak gendeng. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanjeng Nabi dawuh tentang sholat, jadikanlah sholat itu munajatmu terhadap Allah. Apa munajat? Interaksi Anda untuk bertemu Allah. Di sini ada dua. Ada yang nyaluk gendeng, ada yang tidak gendeng, tapi sama-sama. Jenengan nek kepingin gendeng dari atas ke bawah ngerutuh, jelewok. Sampean nek pingin gak gendeng dari bawah ke atas. Inilah antara perbedaan majdubun dan wasilun, khos dan khawasul khawas. Berhubung yang diminta adalah benra gendeng, akale nek atine mesti gendeng, podo-podo gendenge. Akale ben gak gendeng, biar terus terkontrol. Jenengan iki secara akal iki dapat rakaat berapa, terus sujudnya membaca apa dan lain sebagainya. Begini caranya. Sebelum jenengan takbiratul ihram, tolong di situ ada beberapa syarat, rukun. Kita sudah melewati syarat. Kalau syarat kan di luar. Syarat sahnya sholat termasuk kita harus suci lahir dan batin. Artinya lahir, baju, tempat apa yang jenengan gunakan sholat wajib suci. Maksudnya batin tidak mengandung hadas kecil dan hadas besar. Ini adalah syarat sahnya sholat. Kita masuk ke ranah rukun sahnya sholat. Pertama adalah niat. Sebelum jenengan niat, sebelum jenengan takbiratul ihram disertai niat, tolong sekali lagi, iki prosesi wasilun. Hati jenengan harus terlebih dahulu
memfungsikan anugerah yang ketiga. Harus ada rasa dalam hati kehadiran Allah dalam dan luar diri Anda. Setelah itu budi sih merasa kehadiran Allah hidup dalam dirimu. Tekankanlah di dalam hati Anda bahwasanya hidup di dalam dan di luar Anda secara batiniah wujudi Allah. Itu harus. Entah butuh waktu berapa detik, sakerso. Bahkan 1 menit, sakerso. Itu langkah awal. Harus sampai itu. Setelah itu, rukun sahnya sholat secara syar'i adalah niat. Ketika Anda niat, nyun sewu, diakhirkan ada ditutup lillahi ta'ala, karena Allah. Aku sholat maghrib 3 rakaat krono Allah. Jangan pernah jenengan lepas fungsinya anugerah yang kedua, yang ketiga tadi. Apa? Anda jangan merasa bisa untuk melaksanakan niat ataupun takbiratul ihram. Jangan. Anda harus tetapkan segala apa yang muncul dan timbul di dalam niat, mulai takbiratul ihram sampai salam, bahkan bacaan-bacaan di dalam setiap gerakan, hatimu jangan kau lepas pengukuhan atau pengifbatan, penetapan bahwasannya hidup itulah yang berperan. Inilah yang dimaksud inna sholati wa nusuki, terus diterusno iku lillahi, kok lillahi ta'ala, iku lillahi rabbil ngalamin. Niki Quran ayat niku. Niku Pak, tahap-tahapan yang harus jenengan jalankan. Ibarati tangga, tahu tangga nggih? Bukan tetangga, tangga sing digemenek nih lho. Ada tangga 1, tangga 2 sampai ujung. Urusan di tengah jalan, lepas diri keakuan makhluk tapi nyoto keakuan Allah, itulah jenengan yang disebut di dalam ayat wakumu lillahi qanitin ay khashi'in. Itu yang dimaksud. Itulah sholat khusyuk. Sehingga Allah tetapkan di dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 dan ayat 2. Sungguh beruntung, bahagia, damailah bagi orang-orang mukmin yang ketika sholat bisa bertemu Allah. Dijawab khashi'in. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Niku Pak, proses-prosesnya untuk bisa sampai bertemu Allah di wasilah, di jalan, di thariqah sholat. Kalau ini sudah Anda biasakan untuk melakukan, maka harus melebar di luar ibadah murni, yo juga lakukan. Contoh sebelum makan, jenengan iki kan di dalam syariat kan disuruh untuk membaca bismillah. Lah ngaten nggih? Iku karepe dikongkon eling apa yang ada di dalam aktivitas makan. Iku yang berkuasa hanyalah wujudnya Allah.
Itu maksudnya dikongkon eling nang Gusti Allah. Jenengan disuruh ingat terhadap Allah. Rapno, sehingga mau makan jenengan harus berhenti dulu, tenangkan hatimu dan fungsikan anugerah yang nomor 3 tadi. Oke. Oke, lanjut. Bismillah, izin Gus, pemula senior saya, mohon maaf. Di Al-Hikmah Ibnu Athaillah ke-7 kalau nggak salah Gus, Al-Hikam, ya. Bersungguh-sungguh sejak permulaan. Barang siapa yang bersinar pada awalnya, maka ia akan bersinar pada akhirnya. Di akhir penjelasan, adapun orang yang bermalas-malasan pada awalnya, ia tidak akan mendapatkan pencaran cahaya ilahi pada akhirnya. Ini hemat saya kok terlalu syariah. Mungkin keterbatasan pemahaman saya. Yang kedua, Gus, soal kematian, ketika jasad sudah meninggal, rohnya itu pemahaman saya menuju penerangan dan menuju kegelapan. Kemudian ketika roh atau jiwa itu masuk ke dalam kecahayaan yang luar biasa, itu apa yang kita nikmati atau apa yang dinikmati roh. Begitu sebaliknya, ketika roh itu masuk di dalam sebuah kegelapan itu yang luar biasa, bahasa teman-teman mungkin atau bahasa saya tidak diterimanya roh, itu kondisinya bagaimana dan sampai kapan roh itu menikmati perjalanan itu. Yang ketiga, saya tadi membaca di sebuah media cetak Jawa Pos, Gus ya. Ada sebuah keluarga yang beli rumah baru. Kemudian ketika renov, pembongkaran dan sebagainya, itu melihat di situ itu ada kepala sapi. Kemudian dalam perjalanan belum hitungan bulan, penghuni itu melihat cahaya, melihat sosok hitam yang luar biasa menakutkan. Kemudian si tuan rumah sakit-sakitan dan sebagainya. Kemudian ke orang pintar itu nggak tahu kiai atau apa, nyuruh pindah. Kemudian rumah itu dijual dan pembelinya informasinya juga menikmati itu. Pertanyaan saya, ini sekilas dari itu kayaknya bukan yang beragama Islam, penghuni pertama. Nah, kalau ini alam mukasafah, apakah orang yang tidak beriman atau di luar agama Islam akan menikmati alam itu? Atau alam mukasafah itu khusus bagi orang-orang yang sudah di circle kita, atau di torika, atau di hakikat, atau di marifat? Itu, terima kasih Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun ilmu tentang anugerah nomor 3 itu sudah disampaikan, kalau jenengan iku bermalas-malasan, arti kata lain, masih mementingkan perkara yang ada di muhadharah dan atau di mukasafah, Anda nggak akan pernah hatimu muncul cahaya makrifat, nggak akan pernah.
setinggi apa pemahamanmu ilmu hakikat ini, jikalau kau bermalas-malasan tidak lekas untuk melakukan kholwat, jangan kira Anda itu Allah akan menyalakan nur makrifat dalam hatimu. Jangan, nggak bisa. Percaya atau tidak percaya, justru di dalam muhadharah dan mukasyafah menjadi kesombongan hatimu pada Allah. Ini perlu diketahui pada siapapun. Apa bermanfaat mobil yang kuberikan pada dirimu, terus setiap hari kau lus-lus koyok bojo sing wayu, tidak pernah kau naiki, tidak pernah kau gunakan untuk ke pasar, untuk bepergian, sampai zaman akhir hayatmu pun tetap kau tidak akan pernah bisa naik mobil. Nggak bisa. Itu logikanya. Anda saya kasih mobil, maksud saya jadikanlah mobil supaya bermanfaat. Bagaimana? Wong Anda tidak bisa nyetir mobil, tapi kau lus-lus saya bendino, dipipi, dilus-lus, ditutup, dibuka, ditutup, dibuka, tapi nggak tahu kok tumpai, nggak akan manfaat. Sama jenengan punya istri cantik, kok lus-lus, kok buka, kok tutup, kok buka, tapi tidak kau tumpai, kau nikmati, ora iso met. Paham nggih? Berarti mendatangkan ilmu tentang dinut tauhid iku ya penting, tapi luwih penting mengamalkannya, mempraktekannya di dalam kholwat. Ben Sabtu ngaji, cocotku sampak ledeh. Iya. Takon Pandawino takon, tapi ra gelem nglakoni, yo tetep aja. Ya seperti itulah, iki laksana seperti itu. Makanya kadang-kadang kula niki duwe pengangen-ngangen ngeten. Iya ya. Jane apa sing diperintahno Allah untuk menyampaikan ini, tak pikir yo abot. Tapi berhubung itu perintah ya tak sampai no. Terus tak delok ning nisor, kiwa tengen, ada yang tidak mau mempraktekkan. Umpama terus nafsu dalam diriku iku ngomong ngeten, Pak, son percuma kok omongi, takok yo kok jawab, tapi ra gelem nglakoni. Nafsu lereno ae, gak usah omong. Nafsu. Tapi Gusti Allah ngilingno, son rungokno yo kupingmu, sing dadekno dhek iku mau gelem mau untuk mengamalkan yo aku, sing dadekno gak gelem gak mau ngamalno yo aku. Ngerti yo iklam, ngerti yo son, kuwi ku tugasmu iku illa mubasyiron wa nadhiron. Nyampe notok pun tabrakan, Pak.
dawe nafsu ambek dawe Gusti tinggal kula niki ngrungokno dawe sapa. Ya otomatis ya kudu ngrungokno dawe Gusti. Wis ra apa-apa. Walaupun di antara panjenengan ini barangkali yang tidak mau untuk melaksanakan, ya ora apa-apa. Nah, akhirnya ati iki nyaman, Pak. Makanya pertanyaannya tadi, nur makrifat itu, Pak, akan dimunculkan oleh Allah manakala jenengan iki praktek khalwat dengan sistem nyuwun sewu, akses yang sudah Allah berikan jenengan fungsikan, yaitu zikron sejatine dzikir kathiron terus menerus. Pun satu. Nomor dua, masalah roh yang mati. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Kematian jasmani ini, roh iku akan masuk di dalam dua alam miturut surat Al-Baqarah 257. Pertama, alam golongan yang terang benderang. Yang kedua, walladzina kafaru auliya'uhumut tauhid yukhrijunahum minan nuri ilad dzulumat, akan masuk di dalam alam yang gelap. Pertanyaannya, kedua roh itu yang dialami, yang dinikmati itu apa? Nak ngeten nggih? Apa? Jawabane ngeten. Jenengan tidur, nek mimpi diuber-uber wong gendeng nggawa celurit, mlayu mboten? Mlayu. Diuber-uber macan atau guguk, saking wedine lari mboten? Lari. Kadang-kadang sampak ketangen ngos-ngosan. Kadang-kadang. Itulah alam gelap. Tapi alam yang terang, yang dinikmati jenengan sare ramimpi belas, terus jenengan moro-moro bangun, seger rasane. Itulah maksud alam terang. Apa sebabnya dia masuk di alam terang? Jawabannya ayat Allahu waliyul ladina amanu. Karena saat di dunia ini hanya Allah, berarti selain Allah sudah tidak ada yang kau jadikan sebagai kekasihmu. Ini utawi Gusti Allah iku waliyun, bisa diartikan yang kau jadikan sebagai penolongmu hanya Allah, berarti kekasih. Maka yukhrijuhum, Allah akan menghilangkan kegelapan Anda untuk menuju ilan nur, terang benderang. Umpama gambaran ini, apa sing kok nikmati tatkala kau mlaku mripatmu iku gak wuta. Terus apa yang kau nikmati ketika berjalan mripat Anda itu wuta? Bisa kita praktekkan, Pak. Estu wis ngeten mawon, sitok engko mlaku ngetan kono ya. Sitok merem. Apa yang kau nikmati ketika kau merem berjalan itu? Gambarannya ya kuwi. Aku yakin terasa hati Anda gelisah, susah, gak keceglong gota. Nggih nek keceglong
kejeglong terus tiba onok pangkuane. Enggak tiba kejeglong ning watu ya loro Pak. Disitulah pun itulah gambarannya. Orang yang hatinya makrifat pada Allah, apa itu sama dengan orang yang makrifat pada selain Allah? Apakah sama orang yang buta dan tidak buta? Wis ikut jawabannya seperti itu. Bon, nomor 2. Yang nomor 3, rumah hantu. Apakah orang-orang yang sudah sampai di musyahadah itu akan mengalami mukasyafah? Belum tentu. Apakah alam mukasyafah itu hanya terjadi pada orang ahli hijab? Memang begitu. Nyun sewu, golongan kita manusia itu Pak, secara mukhadoroh itu digolongkan Allah dulu. Kita ngomong dohir, ada jasmaniah ini kita buta, ada jasmaniah kita tidak secara dohir nih, ya itu bagaimana? Dan ini juga terjadi tidak hanya ahli hijab, akan tetapi juga ahli suhud. Ahli suhud itu Pak, ada yang secara jasmani matanya buta, telinganya tuli, mulutnya bisu, ada. Tidak hanya ahli hijab tapi ahli suhud juga ada yang seperti ini. Yes. Kedua, tentang mukasyafah. Ahli hijab nyun sewu, ada juga yang dibukakan hatinya terkait gaibnya makhluk. Ahli suhud pun juga begitu. Cuman khusus ahli suhud dibukakan atau tidak dibukakan itu sudah nggak ada bedanya. Karena ahli suhud itu hanya bersaksi hanya pada Allah, bukan pada selain Allah. Walaupun ahli suhud ini dibukakan hatinya terkait kasaf ataupun mukhadoroh, itu sudah tidak ada bedanya. La farqa bainahuma, tidak ada bedanya. Tapi ada juga ahli suhud yang tidak sama sekali dibukakan tentang alam kasaf. Ada. Makanya tadi saya katakan, anugerah pertama dan kedua ing monggo panjenengan ahli suhud iku gak penting. Datang atau tidak datang, anugerah pertama dan kedua, anugerah pertama yang berkaitan dengan alam mukhadoroh atau alam mukasyafah itu gak penting. Mengapa nggak penting? Karena sudah tahu. Sudah tahu apa? Mana letak kebenarannya yang sebenar-benarnya. Ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Jikalau kebenaran yang sebenar-benarnya yang tidak bisa diganggu gugat itu datang, maka sirnalah kebatilan. Begitulah maksudnya. Oke, lanjut. 3 sudah. Sekarang Ibu E dulu kalau ada. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, tolong jelaskan. Sewaktu saya kolwat, tiba-tiba ada 5 menit itu macam ditarik atau dihempaskan ke dinding sampai
kehantam dinding. Tolong jelaskan ya Gus. Nggih. Sampun? Nggih, sampun. Nggih. Niku saking meluti sampean. Saya tidak. Gus, saya waktu itu ya tidak ngantuk ya apa Gus. Nggih. Sampun. Nggih. Ngatur mawon panyuwun kula. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, tidak semua secara fisik ketika saat Allah membersihkan hati panjenengan itu dihempaskan seperti itu, ndak selamanya, ndak. Ada yang tidak, hanya secara rohaniah. Ingat, ketika si Salik itu memfungsikan anugerah yang ketiga, itu pada hakikatnya adalah bebersih diri dari syirik khafi. Allah memproses, membersihkan keakuan jenengan sebagai makhluk yang disebut syirik khafi itu. Lah, ketika saat itu Allah bermaksud untuk menetapkan pertemuan terhadap panjenengan. Pertemuan itu akan terjadi setelah bersihnya kotoran hati yang dibersihkan Allah. Jikalau jenengan di situ kok sampak mengimbas terhadap diri jenengan diuncalne ditatatne tembok, iku saking meluti panjenengan. Artine Bu, niku gak penting, yaiku tondo Gusti Allah memproses membersihkan kotoran hati. Mboten Bu, kabeh iku nyene melut nyene. Mboten sampean tok. Kita semuanya sering melut. Tahu melut nggih? Mokong niku lho, mokong. Nggih. Lanjut Ibu lain mungkin ada. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Gus, tambah lama, tambah didudukkan, semakin nggak ada rasa, dan tapi kok rasanya itu masih ada rasa nikmat, selalu datang, walaupun divonis sakit. Sampai nggak mau ke dokter, tapi kok nggak ada rasa Gus. Ya wes rasanya itu ingin sendiri. Nggih. Tapi syariat itu kok selalu mengintili Gus. Apa? Mengikuti Gus. Meritili. Mengikuti, nggih. Iya. Tapi ikutnya syariat. Sampeyan cedekaken Mbah. Tapi ikutnya syariat itu Gus, kok rasanya nikmat. Nikmatnya itu ya rasa. Kok duduk enak, di sana enak. Pengen mimpi, nggak pernah mimpi apa-apa Gus. Semakin sendiri, kok ketiduran di mana-mana, nggak pernah mimpi Gus. Terus bangun, tapi syariat itu masih bisa aktivitas. Terus kalau gak ada rasa selalu ingin sendiri. Pertanyaannya, dos pundi Gus? Ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika saat seseorang itu berjalan ke arah barat, maka semakin lama arah timur yang ditinggalkan. Otomatis. Ketika saat hati itu marek wa ilaihil wasilata, Al-Maidah 35. Marek nang Gusti Allah lewat berbagai jalan.
maka hati beliau-beliau itu pasti akan dijauhkan dari selain Allah. Niku otomatis, Mbak. Otomatis. Lah jenengan pengen mimpi. Lah, iku berarti malah ngotori jenengan. Ngotori hati jenengan, gak usah. Cukup kita itu terus saja wa ilaihil wasilata. Dalam hal apa? Wajahidu fi sabilillah. Meninggalkan apa seruane hawa nafsu. Nek jenengan isih ana ati pingin mimpi, berarti jenengan mendengarkan seruane hawa. Mula sangka iku jenengan bila mana keadaan di rumah orang itu banyak hutang kok kesini. Yun sewu, tujuane ben sampean iku ndang lunas utangi. Keliru. Jenengan dari rumah kok duwe masalah ning keluarga, yun sewu. Bojone iku mang drengki karepe ben rukun kok kesini. Keliru. Niati lo ya, tujuannya lo ya. Jikalau jenengan di rumah mempunyai hajat, pingin nyalok no lurah, pingin dadi kok kesini, keliru. Cukup jenengan nek kesini wa ilaihil wasilata. Marko nang Gusti Allah lewat jalan yang sudah Allah tetapkan. Dengan begitu maka apa yang tadinya persoalan dalam dirimu, ingat, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang betul-betul hatinya menanamkan takwa, ilmu, amal, istiqomah, berarti anugerah yang nomor 3. Persoalan jenengan yang sesulit itu makhrajan Allah buka. Niki Quran surat napa? At-Tolak ayat pinten? Ayat potongane ayat 2 kalih ayat 3. At-Tolak. At-Tolak niku pegatan. Berarti pegatane ati ambek syahwatut. Pegatane ati ambek apa kekarepan sampean mau ya berupa masalah-masalah itu. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tinggal kita dos pundi? Mencari upo apa mencari tumpeng? Nek jenengan kesini mencari upo, nggih mohon maaf, keliru. Apa sing dimaksud upo? Ya selesai nih masalah. Mestinya Anda kesini ini adalah wa ilaihil wasilah, maret untuk bertemu Allah. Sudahlah urusan opo wae serahke nang Gusti